Hari ini kita akan membahas fedosfer. Apa itu fedosfer? Fedosfer merupakan lapisan tanah yang terletak di lapisan litosfer terluar. Dan kita akan membahas tanah dan jenis-jenis tanah di sini. Kemudian, tanah itu apa? Tanah adalah lapisan permukaan bumi yang berasal dari batuan telah lapuk menjadi partikel kecil dan telah berubah secara kimiawi bersama sisa tumbuhan atau hewan yang hidup di dalam maupun di atas permukaan tanah. Kemudian proses pembentukan tanah disebut pedogenesis. Jadi awalnya batuan, kemudian hancur oleh pelapukan menjadi serpihan kecil, kemudian menjadi tanah. Nah, bagaimana proses pembentukan tanah? Di sini bisa dilihat di gambar. Yang pertama itu pelapukan batuan, peristiwa hancurnya batuan atau bedrock menjadi serpihan kecil. Kemudian proses yang kedua yaitu proses pelunakan struktur batuan oleh air dan udara yang masuk ke batuan, sehingga lama-lama batuan tersebut lapuk dan mengalami pelapukan. Proses yang ketiga yaitu proses tumbuhnya tanaman perintis atau akar tanaman masuk ke sela batuan sehingga seperti akar yang menembus batu sehingga batu tersebut pecah menjadi serpihan-serpihan lebih kecil. Kemudian proses yang keempat yaitu proses penyuburan, proses pengayaan bahan organik. Nah, di sini oleh biasanya akar tumbuhan, hewan-hewan kecil yang hidup di dalam tanah. Kemudian kita masuk ke faktor pembentukan tanah, ada 5 faktor. Faktor utamanya yaitu faktor iklim, berupa suhu udara, curah hujan, dan angin. Kemudian yang kedua yaitu faktor organis, melalui pelapukan organis atau oleh tumbuhan. Kemudian ada faktor topografi atau relief. Biasanya topografi yang kasar akan lebih cepat terbentuk tanahnya. Kemudian ada bahan induk yang akan menentukan jenis tanah. Kemudian yang kelima ada waktu. Nah, di sini ada pembagian tanah muda, tanah dewasa, dan tanah tua. Inilah kelima faktor dalam pembentukan tanah. Kemudian kita masuk ke sifat-sifat tanah. Yang pertama yaitu sifat fisika tanah. Di sini ada 3, warna tanah, struktur tanah, dan yang terakhir tekstur tanah. Warna tanah itu percampuran dengan unsur tertentu. Unsur Fe menyebabkan tanah menjadi berwarna kuning, berwarna kemerahan. Kemudian unsur organik akan menyebabkan warna tanah itu menjadi hitam dan coklat tua. Kemudian kita masuk ke struktur tanah. Susunan dari partikel-partikel tanah seperti pasir, debu, dan lain-lain. Kemudian yang ketiga itu tekstur tanah, tingkat kehalusan tanah. Yang kedua ada sifat kimia tanah. Di sini kita akan melihat tingkat keasaman dan kebasahan tanah atau pH tanah. Nah, tanah normal apabila pH-nya itu 6,5 sampai 7,5 dan biasanya di kertas lakmus untuk melihat tingkat keasaman atau kebasahan tanah itu berwarna kuning. Itu biasanya pH tanahnya normal. Kemudian kita masuk ke sifat yang ketiga yaitu sifat biologi tanah. Maksudnya itu kandungan organisme dalam tanah seperti jamur, bakteri, atau mikroorganisme lainnya. Selanjutnya kita masuk ke profil tanah. Di sini ada gambar lapisan-lapisan tanah dari yang terluar sampai yang paling dalam. Nah, yang pertama di sini tanah itu mengandung horizon O atau tanah organik atau tanah humus. Lapisan tanah paling atas yang tersubur berisi lebih dari 20% bahan organik. Nah, biasanya berwarna hitam.
lapisan paling atas. Kemudian di bawahnya itu adalah horizon A atau daerah topsoil, lapisan akar yang berisi campuran organik atau humus dan mineral. Nah, di sini biasanya tanahnya berwarna coklat. Jadi unsur organiknya tidak terlalu banyak. Kemudian ada horizon E atau eluviasi, lapisan tanah yang mengalami pencucian oleh air hujan yang masuk ke dalam tanah. Kemudian ada horizon B di daerah subsoil, lapisan iluviasi atau pengendapan unsur liat, Fe dan lain-lain sehingga warnanya lebih merah. Nah, di sini biasanya tanahnya udah mulai padat dan berwarna kemerahan. Kemudian ada horizon C atau regolit, batuan induk yang mengalami pelapukan. Warnanya sudah mulai kekuningan nih kalau di horizon C. Nah, yang terakhir yaitu horizon R atau bedrock. Nah, di sini batuan induk. Kita masuk ke persebaran tanah di Indonesia. Yang pertama yaitu jenis tanah aluvial atau tanah endapan. Tanah yang berasal dari endapan pasir atau lumpur sungai, sangat subur biasanya. Kemudian persebarannya ada di daerah Jawa bagian utara, Sumatera Timur, Kalimantan bagian barat atau selatan. Kemudian yang kedua ada tanah organosol yang berasal dari bahan organik. Tanah organosol terbagi dua, jenis tanah gambut dan tanah humus. Tanah gambut, tanah organosol muda yang masih asam, kurang subur dan warnanya kecoklatan. Persebarannya biasanya di Pulau Kalimantan dan Sumatera. Kemudian yang kedua itu tanah humus, tanah organosol tua yang sangat subur berwarna gelap dan persebarannya biasanya di wilayah Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, dan Papua. Kemudian jenis tanah yang ketiga yaitu tanah kapur atau renzina dari pelapukan batu kapur, biasanya tidak subur, berwarna putih kusam. Persebarannya di bagian Jawa bagian selatan dan Nusa Tenggara. Kemudian yang keempat ada tanah terra rosa, berasal dari pelapukan batuan kapur tua, relatif subur di dataran kaki pegunungan kapur. Nah, biasanya persebarannya itu di Jawa bagian selatan, Nusa Tenggara, dan Maluku. Kemudian kita masuk ke jenis tanah yang kelima, yaitu tanah laterit. Tanah laterit yaitu tanah kemerahan akibat zat besi tererosi terus sehingga kurang subur. Maksudnya di sini biasanya tanah ini akibat oleh pencucian air hujan sehingga tidak subur dan biasa